Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Dwi Payulan, NIM 19002036 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan atau rencana usaha. Nah, rencana usaha adalah terdiri dari kata perencanaan dan usaha. Nah, dalam pengertian ekonomi, artinya fungsi manajemen berhubungan dengan pemulihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan usaha atau bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis dan laba usaha. Nah, yang kedua ada tujuan membuat rencana. Menyusun bisnis plan sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan utama yang dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Berikut ada beberapa tujuan dari bisnis plan. Yang pertama ada membantu agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan. Kemudian ada alat untuk mencari dana. Kemudian sarana komunikasi bisnis. Kemudian mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi persaingan, membuat promosi dan sebagainya sehingga usaha akan lebih efektif menghasilkan keuangan. Nah, membuat pengawasan lebih mudah dan dalam operasional yang akan dilakukan. Dan keenam yang terakhir sebagai bahan penyusun strategi dan juga evaluasi bisnis. Selanjutnya ada prinsip rencana usaha. Prinsip otonomi adalah pengusaha atau pelaku usaha. Yang kedua, prinsip kejujuran, ialah jujur sangat penting dalam berbisnis atau berusaha. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam berbisnis kita harus mengaktualkan visi misi yang telah kita buat agar bisnis ini sesuai dengan rencana yang diharapkan. Prinsip saling menguntungkan adalah di dalam bisnis kita tidak hanya menguntungkan sebelah pihak, tetapi harus sama-sama saling menguntungkan. Kemudian yang kelima, prinsip integritas moral, ialah seorang pengusaha bukan hanya mengambil keuntungan saja, tetapi perusahaan itu harus memiliki media yang baik bagi masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, dan berpikir yang baik bagi bisnis dan bagi perusahaan di dalam dunia usaha tersebut. Ada format rencana usaha. Sistematika rencana bisnis, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rencana bisnis, deskripsi usaha yang meliputi bidang usaha, jenis produk, kegunaan, keunggulan, keunikan, lokasi usaha, waktu, dampak usaha, risiko bisnis. Kemudian rencana pemasaran meliputi target konsumen, wilayah pemasaran, situasi persaingan, jumlah dan harga produk. Kemudian ada rencana produksi, meliputi bahan baku, alat, proses produksi, kapasitas produksi. Kemudian rencana manajemen membentuk usaha, struktur organisasi, jumlah tenaga kerja, dan rencana UKM mitra. Dan rencana keuangan meliputi kebutuhan investasi dan modal kerja. Rencana laba atau rugi, total pendapatan dikurangi total biaya. Kemudian ada penutup. Perencanaan bisnis yang baik. Yang pertama, melakukan riset. Cara membuat bisnis plan sederhana. Yang pertama adalah dengan menjalankan riset. Riset tersebut bisa Anda jalankan sendiri atau menggunakan jasa orang lain. Riset itu sendiri harus relevan dengan bisnis Anda, menyediakan hasil untuk dimasukkan ke dalam bisnis plan dan menjawab mayoritas masalah yang mungkin dihadapi ketika berbisnis kelak. Kemudian menentukan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan adalah hal yang umum ditemui dalam organisasi, tak terkecuali bisnis baru. Cara membuat bisnis plan sederhana adalah dengan menentukan visi, misi, serta tujuan jangka pendek dan panjang. Kemudian membuat company profile. Agar semakin persuasif, cara membuat bisnis plan berikutnya adalah membuat company profile. Company profile adalah sebuah ringkasan yang memperkenalkan perusahaan kepada berbagai kalangan. Seperti contohnya, Anda bisa memasukkan bagaimana sejarah perusahaan tersebut berdiri, produk atau jasa apa yang disediakan, target pasar, juga kepemilikan sumber daya perusahaan. Kemudian yang keempat ada mencatat semua transaksi keuangan.
Suatu saat kita akan membutuhkan bisnis plan untuk mengajukan investasi pada investor tertentu. Cara membuat bisnis plan yang keempat adalah mencatat semua transaksi keuangan. Dengan begitu, investor bisa memahami arus kas perusahaan Anda dan semakin yakin untuk berinvestasi. Kemudian yang kelima ada menyusun strategi marketing. Yang terakhir ini, cara membuat bisnis plan sederhana adalah dengan menyusun strategi marketing dan merencanakan eksekusinya, meliputi konsep strategi, channel promosi, hingga anggaran biaya dibutuhkan. Selanjutnya ada penyusunan rencana usaha. Yang pertama, tentukan apa tujuan usaha Anda, kemudian mengecek kondisi pasar, susun profil usaha, catat apa saja keperluan dalam usaha, hitung rincian modal, rencanakan strategi pemasaran, dan atur jadwal evaluasi. Kemudian ada teknik presentasi rencana usaha. Pertama, tinjau informasi bisnis penting. Meninjau elemen bisnis Anda seperti siapa karyawan Anda, bagaimana kinerja bisnis Anda secara finansial adalah cara yang bagus untuk menyiapkan informasi penting untuk presentasi Anda. Kemudian riset persaing bisnis. Teliti bagaimana kinerja bisnis Anda dibandingkan dengan bisnis lain di bidang Anda. Meneliti memberikan fakta dan statistik yang signifikan untuk disertakan dalam presentasi. Nah, ada jaringan dengan pemangku kepentingan dan investor potensial. Jaringan sendiri adalah alat yang fantastis untuk bertemu profesional lain, terutama dalam bisnis serupa. Jaringan memberi Anda kesempatan untuk bertemu pemangku kepentingan dan investor masa depan. Pemasaran sendiri adalah komponen penting dari jaringan. Pasarkan bisnis Anda secara konsisten dan ke audiens yang besar dan beragam. Kemudian buat presentasi slide rencana bisnis Anda. Latih presentasi bisnis Anda. Dalam melatih mempelajari presentasi rencana bisnis, Anda dengan melatih slide sangat membantu dalam melakukannya. Anda membiasakan diri dengan informasi dan rencana bisnis. Pertimbangkan jumlah waktu dan audiens, dan buat presentasi Anda informatif dan ringkas. Tetap sesuai jadwal dan prioritaskan slide yang paling penting. Luangkan waktu di akhir presentasi Anda untuk pertanyaan. Nah, sekian penjelasan saya tentang bisnis plan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.